Acara ini dipersembahkan oleh Halo pemirsa Unhas TV, jumpa lagi bersama saya Zahra Sabita Sucheng dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita teraktual hanya untuk Anda. Pemirsa, investasi 221 triliun rupiah masuk ke Luwu Timur melalui PT Indonesia Huali Industry Park atau IHIP. Untuk memastikan investasi ini berdampak langsung kepada masyarakat, pemerintah daerah menyiapkan sejumlah strategi, termasuk pengembangan pertanian, perkebunan, dan akses kesehatan. Masuknya investasi besar ke Luwu Timur menjadi peluang sekaligus tantangan. Bupati Luwu Timur Irwan Bahri Syam menegaskan jika pemerintah daerah tidak hanya fokus pada sektor pertambangan, melainkan juga berupaya mengembangkan sektor pertanian dan perkebunan. Untuk menghadapi masuknya investor, Pemkab Luwu Timur mempersiapkan sistem zonasi agar wilayah pertanian dan perkebunan tetap terjaga, serta memastikan kebutuhan pangan seperti beras, telur, dan daging dapat dipasok dari wilayah setempat. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan pengembangan sumber daya manusia melalui sekolah vokasi di bidang pertambangan. Dengan kerjasama ini, Bupati Luwu Timur berharap tenaga kerja lokal mendapatkan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri, sehingga mereka dapat terlibat langsung dalam proyek-proyek besar yang berjalan di daerah. Karena investasi masuk di Kabupaten Luwu Timur ini kita tidak bisa hindari dan itu harus kami sambut baik. Nah, tetapi kami juga tidak bisa lengah dalam investasi yang ada ini. Kenapa? Karena banyak daerah-daerah yang lain yang menjadi contoh, menjadi sampel, ya. Besar investasi masuk tapi kesejahteraan masyarakat tidak berbanding lurus dengan adanya investasi ini. Terutama lagi dari sisi lingkungan. Ya, ini yang kami antisipasi betul sehingga dengan hadirnya Unhas ini mendampingi kami melihat dari semua lini yang menjadi celah-celah yang sekiranya tidak menjadi beban bagi kami ke depan. Nah, termasuk sektor-sektor yang lain, sektor pertanian perkebunan. Seperti saya sampaikan tadi bahwa kami akan mengoptimalkan potensi-potensi sumber daya alam yang ada di Kabupaten Luwu Timur ini di luar sektor pertambangan ini, ya, sumber daya pertambangan ini. Contoh sektor perkebunan pertanian kita ini itu melimpah di Kabupaten Luwu Timur. Nah, untuk menghadapi investasi ini, kami harus mempersiapkan diri juga, mempersiapkan potensi yang lain ini. Contoh kebutuhan industri nanti mengenai kebutuhan beras, kebutuhan bahan pangan dan sebagainya itu. Dengan berbagai strategi yang diusung, Bupati Luwu Timur berharap investasi besar ini tidak hanya menggerakkan ekonomi, tetapi juga memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan warga. Andi Putri Najwa, Andi Rinkannya, Unhas TV. Pemirsa, puluhan anak mengikuti Festival Hafiz Cilik Ramadan 1446 Hijriah yang digelar di Unhas Hotel and Convention. Mereka menguji kemampuan dalam membaca, menyambung, dan menebak ayat suci Al-Quran. Unhas Hotel and Convention menyemarakkan bulan Ramadan 1446 Hijriah dengan menggelar Festival Hafiz Cilik di Innovate Room. Sebanyak 21 peserta dari total 49 peserta berhasil lolos ke tahap semifinal setelah melalui seleksi ketat sejak 6 Maret 2025. Pada babak ini, para peserta diuji dengan 3 mekanisme penilaian, yakni membaca surah yang telah dipilih, menyambung ayat sebanyak 2 kali, dan menebak ayat yang dibacakan Dewan Juri 1 kali. Salah seorang Dewan Juri, Rusman, menyebut jika para peserta menunjukkan kemampuan yang sangat baik. Namun, beberapa di antara mereka sempat grogi karena atmosfer kompetisi yang ketat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya selaku Dewan Juri atas nama Rusman di dalam lomba tahfiz Quran yang dilaksanakan di Hotel Unhas. Jadi pelaksanaan lomba ini dimulai dari tanggal 6 Maret dengan jumlah peserta 49 orang. Iya, 49 orang. Kemudian disaring lagi sampai ke masuk semifinal, yaitu 22 orang. Ya, 22 orang. Kemudian insya Allah nanti yang masuk final itu ada 4 orang, jadi tersaring sampai 4 orang. Yang 4 orang ini itulah yang diseleksi untuk mencari
juara 1, 2, dan 3 dan juara harapan. Di lomba ini sangat seru ya, karena biasanya itu kalau lomba tahfiz tidak ada finalnya. Kali ini yang diadakan di Unhas ada semifinal sampai final. Jadi anak-anak hari ini saya lihat anak-anak mulai agak tegang ya, karena sudah bersaing ketat di semifinal untuk menuju final. Makanya tadi ada beberapa yang sempat grogi, padahal bacaan sudah bagus, waktu penyisian lancar sekali. Itulah yang namanya perlombaan, ada-ada saja kesalahan di dalam penampilannya. Rusman menambahkan, kegiatan ini menjadi unik karena untuk pertama kalinya mengadakan format semifinal dan final, tak seperti kompetisi tahfidz Quran lainnya yang tidak menggunakan format semifinal dan final. Rusman juga berharap ke depannya, festival ini dapat berkembang dengan menambahkan berbagai cabang lomba lain, seperti lomba azan, tilawah, tadarus, dan hafalan surah-surah pendek. Pada babak final Festival Hafiz Cilik Ramadan 1446 Hijriah, akan berlaga 4 finalis untuk berebut gelar juara. Feni Septiani Samuel, Unhas TV. Ikatan Alumni Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin menggelar buka puasa bersama di 3 kota. Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia Alumni dan Sistem Informasi Unhas menyebut kehadiran Ikatan Alumni mampu memberikan kontribusi yang besar dalam memajukan kampus Unhas. Buka puasa bersama digelar Ikatan Alumni Fakultas Teknik atau IKATEK Universitas Hasanuddin Makassar dengan bertajuk Harmoni Ramadan Mengukuhkan Silaturahmi, Menguatkan Kebersamaan. Kegiatan itu bertempat di Alamanda Ballroom Hotel Arya Duta Makassar pada Kamis 13 Maret 2025. Di mana buka puasa bersama ini menjadi momentum bagi para alumni untuk mempererat hubungan sekaligus mendukung kemajuan Universitas Hasanuddin. Di tahun ini buka puasa bersama IKATEK Unhas juga digelar di Batam dan Jakarta yang merupakan 2 kota dengan jumlah alumni teknik Unhas terbanyak. Oh ya, memang ini pemanasan HBH. Jadi sengaja tadi ada berapa tadi ya? Mungkin hampir 200 ya orang ya. Nah, memang tujuan untuk pemanasan halal bihalal supaya nanti hadir kan biasanya 1000-an. Nah, dan oleh karena itu kita bikin di 3 tempat. Makassar hari ini, Sabtu di Jakarta, hari Minggu di Batam. Tujuannya itu. Acara ini dihadiri juga Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi Kewirausahaan dan Bisnis Unhas yang merupakan pengurus IKATEK Unhas, Profesor Dr. Engineering Insinyur Adi Maulana STMFil, yang memberikan tausiah Ramadan tentang pentingnya mengkaji Al-Quran di bulan Ramadan. Oke, alhamdulillah hari ini kita menghadiri acara buka puasa Ikatan Alumni Teknologi Fakultas Teknik ya Universitas Hasanuddin. Kalau bisa dilihat ya sangat meriah. Kenapa? Karena saya perhatikan alumni dari tahun 1980 hadir sampai dengan 2000, bahkan mungkin ada yang baru lulus beberapa tahun yang lalu. Jadi ini sekaligus ajang silaturahmi. Jadi selain buka puasa bersama, ini juga ajang untuk konsolidasi karena tahun ini akan dilakukan halal bihalal. Halal bihalal Fakultas Teknik ya, Ikatan Alumni Fakultas Teknik itu bertempat di Taman Andrea nanti. Sementara Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia Alumni dan Sistem Informasi Unhas, Profesor Dr. Farida Patitingi, yang hadir mewakili Rektor Unhas menegaskan jika IKATEK Unhas memberikan kontribusi yang besar dalam memajukan kampus Unhas. Ya, alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa berbuka bersama dengan Ikatan Alumni Fakultas Teknik Unhas. Luar biasa ya, memang kita terus melakukan penguatan alumni kita yang tentu sangat penting buat kemajuan Universitas Hasanuddin. Alumni adalah sumber daya yang luar biasa untuk terus ikut berkontribusi di dalam kemajuan Universitas Hasanuddin. Dan IKATEK dan juga dengan ikatan alumni yang lain sebagai bagian dari Ikatan Alumni Universitas Hasanuddin itu dalam kegiatan-kegiatannya itu sangat luar biasa ya. Di samping untuk memperkuat tali silaturahim, juga menguatkan atau memadukan potensi dan penguatan jejaring ya di antara alumni sendiri dan juga tentu untuk kontribusi yang paling penting buat
Universitas Hasanuddin kita tercinta. Selain buka puasa bersama, kegiatan tersebut dirangkaikan dengan sosialisasi halal bihalal IKATEK Unhas di kampus Tamalan Raya, di mana sejumlah kegiatan yang digelar yakni kompetisi mini soccer, tenis lapangan, badminton, domino, fun run, fun bike, dan ditutup malam puncak Ramadhan Nasional di Gor JK Arenatorium Unhas. Rahmatia Zulkarnain, Unhas TV. Seiring semakin banyaknya jumlah penduduk muslim di Amerika Serikat, industri halal di negara itu pun semakin subur, termasuk restoran halal. Tabish Hoda, konten kreator asal Philadelphia, Pennsylvania, hadir untuk menjembatani para pengusaha restoran dengan konsumen yang mencari-cari tempat makan yang menghidangkan sajian halal di sana. Tabish Hoda hadir di tengah para koki yang sedang bersiap menghidangkan menu khas Meksiko di Taco Bees Mexican Grill, Philadelphia, Pennsylvania. Yeah, that looks really good. Tapi ia bukan hadir untuk memasak, melainkan mengabadikan berbagai makanan di sana dalam bentuk konten media sosial. Tabish adalah sosok di balik akun Instagram Philly Halal Spots yang mempromosikan berbagai bisnis dan restoran halal di kota Philadelphia dan sekitarnya. I started this during COVID because there was a huge, sort of economic situation where people were not going out to eat, people were not supporting businesses, and a lot of businesses were struggling. So my wife and I, we came up with an idea that, hey, let's do something, to help some of these businesses get some exposure. And in Philadelphia, there was never a platform for Muslim-owned or halal businesses that existed. Selama 3 tahun terakhir, Tabish sudah mengulas lebih dari 100 restoran dan bisnis halal di kota itu. Akunnya telah diikuti setidaknya 31.000 orang dan menjadi panduan kuliner halal baik bagi warga Muslim maupun non-Muslim. Ketika ditanya sesering apa ia menerima pertanyaan warganet yang tidak familiar dengan konsep halal, Tabish menjawab, Every once in a while that'll happen, but I think in Philadelphia it's pretty common knowledge. There's a large Muslim population, so people are familiar with what halal is. Restoran yang diulas Tabish hari itu, Taco Bees, adalah restoran halal baru di Philadelphia. Meski mengusung menu Meksiko, bahan makanan yang digunakan merupakan produk-produk yang memenuhi syarat kehalalan, kata pemiliknya Mohammed Bad. Ia mengatakan revolusi halal sedang berlangsung di Amerika. All over the United States, people want halal food. And there's actually, if you have halal, that's a plus point for every restaurant. Because now you have a huge community which eats halal, also part of your customer base. So it's actually very advantageous for any restaurant to promote halal food. Hal senada diungkapkan Diana Wijoyo, koki sekaligus pemilik Rice and Sambal. Restoran yang pernah diulas Tabish dalam akun Philly Halal Spots itu menyajikan menu khas Nusantara seperti paket nasi liwet dengan konsep fine dining. Setiap hari Sabtu, Diana secara khusus menghidangkan sajian halal kepada para pelanggan. Diana mengapresiasi apa yang dilakukan Tabish dengan Philly Halal Spots-nya. You reach an audience that you didn't think that you would reach, because there are its own target audience. I appreciate what Tabish does, and he's brought a lot of customers down this way. So. Tabish, yang sehari-hari berprofesi sebagai dokter anestesia, berharap akunnya terus berkembang dan dapat membantu lebih banyak bisnis dan restoran halal di Amerika. Dari Philadelphia, Pennsylvania, Rifan Dwi Astono, Tarisir Ziman, VOA. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Zara Sabita Sucen beserta seluruh kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.